untuk menyembah-Mu dalam nama Yesus. Biar Engkau disukakan dalam hidup ini. Biar lewat hidup ini Engkau disukakan Tuhan. Terima kasih sehingga Engkau bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib di dalam hidup kami. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbicara bagi kami semua di pagi yang diberkati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap, mari sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, shalom. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita sekalian. Minggu lalu kita belajar soal bangkitkan kekuatan. Di dalam hidup kita ini ada kemampuan Tuhan, amin. Ada kekuatan Tuhan, ya. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kita ditekan. Tuhan izinkan kita hadapi masalah supaya kekuatan Tuhan itu bisa keluar. Amin. Haleluya. Supaya kemampuan itu bisa keluar, ya saudara. Ya, makanya saudara, Paulus katakan aku senang dalam himpitan, dalam tekanan. Ya, jadi jangan alergi dengan persoalan, karena justru persoalan itu untuk mengeluarkan semua kekuatan, ya, kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tadi kita nyanyikan bahwa kita diciptakan di dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pagi ini kita akan belajar bagaimana kita menyukakan ketika hati Tuhan disukakan. Kalau Tuhan itu disenangkan, Tuhan itu disukakan, Tuhan akan muncul sebagai pahlawan, ya, yang memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Kalau kita bisa menyukakan hati Tuhan, kalau saudara dan saya bisa menyukakan hati Tuhan, Alkitab katakan akan ada kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Karena saudara, kalau Tuhan disukakan, Alkitab katakan dia akan muncul dalam hidupmu sebagai pahlawan. Pahlawan yang gagah berani. Amin. Pahlawan yang memberikan kemenangan. Mari kita baca dalam Sefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Satu ayat saja. Sefanya pasal yang ketiga. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Sefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan apa? Kemenangan. Ya, kapan Tuhan ada di dalam hidup kita? Ya, sebagai pahlawan, ya, yang memberikan kemenangan. Ya, kenapa? Kapan? Ketika Tuhan bergirang karena engkau. Amin. Ketika Tuhan disukakan, ketika Tuhan bersuka cita karena engkau. Karena engkau bisa menyukakan hati Tuhan, karena engkau bisa membuat hati Tuhan bersuka, maka firman Tuhan katakan kalau dia bergirang, dia bersuka, maka dia akan muncul sebagai apa? Pahlawan yang memberikan kemenangan. Haleluya. Ia membaharui engkau dengan dalam kasihnya. Jadi kasihnya diperbaharui. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan apa? Sorak-sorai. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan akan bersorak-sorai. Kalau kita bersorak-sorai, kalau kita bersuka cita, Tuhan akan bersuka cita. Amin. Makanya jangan murung-murung. Makanya jangan susah-susah. Anak Tuhan, sukakan hati Tuhan. Amin. Senangkan hati Tuhan. Maka persoalanmu dia akan selesaikan. Karena dia muncul sebagai pahlawan. Yang percaya katakan amin. Banyak orang menghadapi kesusahan, pergumulan. Tapi saudara, biar jangan itu membuat sukacitamu tidak ada dalam hidupmu. Biar persoalan jangan membuat engkau sukacitamu habis saudara. Karena firman Tuhan katakan pencuri datang mencuri apa? Membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri oleh setan dalam hidupmu? Sukacita.
Ya, apa yang dicuri setan dalam hidupmu? Yang pertama adalah sukacita. Karena Alkitab katakan sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Jadi kekuatan orang percaya, kekuatan saudara dan saya adalah waktu kita bisa bersukacita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya ya. Mau apapun terjadi tetap bersukacita. Amin. Alkitab juga katakan dalam Filipi 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan apa? Bersukacitalah ya. Hal-hal yang sementara ini jangan membuat sukacitamu habis. Jangan membuat sukacitamu dicuri. Ya, persoalan akan selesai. Tidak ada masalah yang terus saudara. Akan ada selesainya, ada waktunya. Amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada kurun waktu saudara. Semua apapun dalam hidup ini ada kurun waktunya. Ya, kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, tapi saudara jaga sukacita itu. Karena firman Tuhan katakan kalau kita bersukacita, tidak ada seorang ayah atau ibu dia merasa senang kecuali dia melihat anak-anaknya senang. Kalau anak-anaknya susah, bagi orang tua dia juga akan sedih. Ya, dia bagaimana supaya anak-anaknya senang. Saya percaya itu ada dalam hidup semua orang tua yang percaya, katakan amin. Dia ingin supaya anak-anak walaupun begitu banyak pergumulan, tetapi saudara dia ingin melihat anak-anaknya bertumbuh di dalam sukacita, di dalam kekuatan. Kenapa saudara? Karena waktu dia lihat anak-anaknya lompat-lompat bersukacita, sebagai orang tua dia akan bersukacita. Apalagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Makanya kita harus penuh dengan sukacita. Alkitab katakan dalam Sefanya ini. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya Tuhan disukakan dalam hidup ini. Amin. Bagaimana supaya engkau bisa menyukakan hati Tuhan. Karena Tuhan bersukacita, ya, maka semua perkara itu akan terjadi. Itu sebabnya saudara. Hal yang pertama, Tuhan bersukacita karena engkau merasa, engkau tahu dirimu itu berharga. Tadi kita nyanyikan, kau diciptakan. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang setan menjatuhkan manusia pertama itu krisis identitas. Saudara harus tahu, penyerangan setan pertama kepada manusia, dia mengalami krisis identitas. Ya. Kenapa saudara? Setan bilang begini kepada siapa? Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Padahal waktu itu manusia sudah jadi seperti Allah. Amin. Karena Allah ciptakan manusia itu segambar serupa. Jadi kita ini diciptakan seperti Allah. Amin. Saudara tidak percaya, saudara diciptakan segambar serupa, satu gambar satu rupa, potretnya Allah itu. Alkitab katakan Kejadian 1, diciptakan manusia segambar serupa. Tapi kok Kejadian pasal 3 ular tipu lagi manusia. Kalau kamu makan buah ini, kamu jadi seperti Allah. Loh, berarti saudara, manusia tidak pernah dia mengalami krisis. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang kelima, mari kita lihat ya. Kalau kita mau melihat siapa diri kita lihat bagaimana penciptaan ya. Kita harus lihat itu Kejadian pasal 1, 2, 3 itu saudara akan menemukan situlah identitas dirimu. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktunya kamu makan. Ini kata siapa? Ular kepada apa? Ular kepada siapa? Adam dan Hawa, ya. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti apa? Seperti siapa? Allah. Kan Tuhan sudah ciptakan kita seperti Allah. Amin. Engkau ada potensi Allah.
nafas Allah, ada kekuatan Allah, ada kemampuan Allah. Ya, amin. Tuhan taruh ide-ide dalam hidupmu. Tuhan taruh potensimu. Haleluya. Ya, maka firman Tuhan Yesus kan pernah katakan, kamu bisa buat lebih dari aku buat. Ya, kamu bisa lakukan. Artinya saudara, kenapa? Ya, ini dosa pertama manusia di dalam dunia ini, yaitu mengalami saudara apa? Ya, krisis identitas ya. Kita mengalami krisis identitas. Kita merasa diri kita tidak berharga. Kita merasa dirinya itu tidak layak. Kita merasa dirinya tidak bisa dan sebagainya. Ya, karena apa saudara? Itu sebabnya saudara, Tuhan senang kalau anak-anaknya apa saudara mau tahu bahwa engkau adalah yang mulia di hadapan Tuhan. Engkau adalah produk spesialnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, setiap kali Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan berurusan dengan identitas diri dia dulu. Ya, siapa saja di dalam Alkitab. Kenapa? Karena tidak ada hal-hal yang besar akan Tuhan lakukan dalam hidup kita sebelum kita melihat siapa diri kita. Ya, engkau Alkitab katakan jadi seperti apa yang kau lihat dalam dirimu. Siapa dirimu demikianlah engkau. Bukan siapa dirimu menurut orang tua, menurut keluarga, menurut pendeta, menurut teman, menurut siapa saja. Ya, semua orang boleh berpendapat tentang dirimu. Tuhan Yesus satu waktu dia panggil murid-muridnya, dia tanya begini kepada murid-murid, menurut kamu itu saya itu siapa sih? Ya, semua orang punya penilaian yang berbeda-beda. Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Nehemia, ada yang Yeremia. Tapi bagi Tuhan tidak peduli. Yang penting Tuhan tahu siapa diri dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yang penting Tuhan tahu siapa diri dia. Itu yang penting. Saudara, kalau engkau mau melakukan impian-impian yang besar, kalau saudara, engkau harus didasari oleh engkau melihat siapa diri saudara. Karena Amsal 3 ayat 23 ayat 7 ayat 3 ayat 7 bagian A saudara, kalau kita lihat mari sama-sama ya, Amsal 23 ayat yang ke-7 ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan apa dalam dirinya, demikianlah ya. Bukan menurut orang lain, bukan menurut siapa-siapa, tapi menurut dirimu sendiri. Siapakah engkau? Ya, amin. Makanya kalau engkau mau tanya siapakah engkau, tanyalah kepada yang menciptakan engkau. Amin. Dia yang tahu siapa engkau. Ya, engkau harus memandang seperti dia memandang engkau. Ya, saya percaya hati Tuhan bersuka cita ketika anak-anaknya. Ya, saudara, waktu anak yang bungsu kembali dari dia memboroskan harta milik ayahnya, saudara harus tahu. Yang pertama ayahnya buat adalah membangkitkan statusnya dulu. Ya. Jadi anak ini tadi anak bungsu, dia minta hartanya, dia pergi kemana? Berfoya-foya. Akhirnya dia menjadi penjaga babi dan Alkitab katakan dia makan makanan babi. Timbul waktunya saatnya dia mau bertobat. Ya, dia bertobat, dia apa saudara, dia bilang saya akan pulang ke bapakku karena di sana bapakku segala macam, dia tahu bapaknya itu baik, bapaknya apa, biar saya pulang di rumah bapakku, biar saya bukan anak ndak apa-apa, biar saya itu jadi budak saja. Dalam pemikiran dia itu seperti itu, karena dosa itu merendahkan derajat kita. Yang percaya katakan amin. Dosa itu membuat
kita ini melihat diri kita rendah. Justru anak yang bungsu itu dia merasa diri tidak layak, dia merasa dirinya saudara, budak dan sebagainya. Dalam angan-angan, dalam pikiran dia, waktu dia pergi ke bapaknya, bertemu dengan bapaknya, yang akan dia omong, sudah bapak, jangan sebut saya lagi anak, tapi biar saya itu jadi budak. Saudara, ini pertobatan, ya. Dan setelah dia insaf, dia bertobat, dia pergi kepada bapaknya, ya. Saudara, Alkitab katakan yang bapaknya buat itu adalah langsung dia pakaikan anak ini sepatu. Langsung dia pakaikan anak ini cincin. Langsung dia pakaikan anak ini jubah. Karena waktu itu hanya anak-anak bangsawan itu yang pakai jubah, ya. Ya, jubah kebesaran, ya. Artinya saudara, bapaknya mau mengatakan bahwa engkau harus melihat dirimu, ya. Engkau seperti apa yang aku lihat. Cincin itu adalah kepemilikan, ya. Cincin itu artinya otoritas, ya. Sepatu itu artinya saudara, dia dianggap sebagai anak, disahkan sebagai anak, ya. Saudara, kita lihat cincin pernah Raja Firaun memberikan kepada Yusuf cincin sebagai hak kekuasaan untuk orang-orang Mesir, untuk negeri Mesir. Dan saudara, kita lihat di situ, yang dibuat ayahnya pertama itu bukan disuruh apa-apa, tapi pertama yang dibuat ayahnya, saudara, ya. Ayahnya pakaikan ini cepat, Alkitab katakan, lekas, ayahnya katakan, lekas bawa semua, yaitu jubahnya, bawa cepat, ya. Ayahnya tidak pikir apa-apa, yang dia pikir pertama adalah anak ini setelah dia bertobat, dia harus melihat dirinya seperti aku melihat dia. Itu yang penting. Saudara paham ini? Amin. Amin. Haleluya. Serusak, sehancur apapun hidupmu, ya. Saya kasih tahu kepada anak-anak muda, di tangan saya ini ada handphone. Siapa yang menamakan dia ini handphone? Ini handphone Oppo. Yang menamakan ini siapa? Ya, yang memproduksi ini. Ya. Entah orang mau kasih nama dia lain, tapi saudara, dia ini namanya handphone produk Oppo. Ya. Ada semua. Ya, kalau saudara bilang, ini bukan handphone, ini alas gelas, ya. Oh, ini tidak, ini hanya lempengan saja. Terserah. Tapi bagi yang memproduksi menyebut ini adalah handphone. Amin. Ya. Jadi apapun keadaan kita, ya. Apapun kehancuran kita, apapun kegagalan kita. Saya pernah memberikan tentang saudara, ya. Di tangan saya ini kan ada ada uang, saudara. Amin. Yang menamakan dia uang ini siapa? Ya, produksinya yaitu Bank Indonesia. Amin. Ya, Bank Indonesia yang menyatakan bahwa uang ini nilainya 100.000 rupiah, ya. Mau ini uang dikucal-kucal, diinjak-injak, mau ini uang dikumal-kumal segala macam, saudara, tetap dia bernilai 100.000 rupiah. Amin. Amin. Nilainya tidak berkurang karena dia kumal. Karena dia kumal. Jadi kalau hari ini engkau kumal, engkau jatuh, engkau gagal, apapun bagi Tuhan, engkau tetap mempunyai nilaimu sama di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan senang kalau kita anak-anaknya saudara? Ya, waktu Tuhan perintahkan kepada Musa, Tuhan katakan apa kepada Musa? Hari ini aku mau memberikan tugas kepadamu, Musa. Tugas apa, Tuhan? Engkau harus memimpin bangsa ini karena penderitaan bangsa ini terlalu banyak. Ya, aku panggil engkau untuk memimpin bangsa Israel ini. Musa, saudara, yang pertama berurusan, yaitu Musa berurusan dengan diri dia sendiri, gambar dirinya.
Ya, gambar dirinya. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa. Siapakah saya ini? Siapakah saya model seperti ini? Dia katakan begitu pada Tuhan. Mari kita lihat dialog Tuhan dengan Musa sebentar dari Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Mari kita lihat, ya. Kita langsung saja Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Mari kita lihat, ya. Jadi sekarang Tuhan katakan kepada Musa, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu itu orang Israel makin banyak di Mesir. Jadi raja Mesir ini, saudara, dia takut, wah nanti kalau mereka lebih banyak, rupanya produksi orang Israel lebih kuat daripada orang Mesir, sehingga orang Israel mulai 50-50 dengan orang Mesir, saudara. Akhirnya raja Mesir ini takut kalau nanti orang Israel itu berkembang biak lebih banyak, nanti dia akan tekan kita. Akhirnya, saudara, Raja Firaun itu memerintahkan semua anak-anak yang lahir kecuali perempuan. Kalau dia laki-laki maka bunuh dia, ya. Jadi waktu itu pembunuhan terjadi besar-besaran zaman kelahirannya siapa? Musa, saudara. Ya, akhirnya Musa ini ditaruh oleh ibunya di atas di atas ya kapal kecil lah, ya, di atas dos lah, di atas jerami, ya, dilepaskan di Sungai Yordan. Akhirnya istri daripada Firaun, ya, permaisuri dan Firaun mandi. Dan dia lihat ada situ. Dan dia angkatlah Musa ini. Dan cerita selanjutnya dia dibesarkan oleh Firaun. Sebagainya kita tahu semua ceritanya. Satu waktu ada masalah orang Mesir dengan orang Israel. Hanya dia bunuh orang Mesir ini di depan mata orang Israel. Dan akhirnya ada terjadi lagi perjulakan. Akhirnya ada ancaman untuk melapor Firaun. Bagaimana apa yang dia buat. Dia karena ketakutan maka larilah siapa? Musa ini di padang, di belantara. Hanya dia pergi pada omnya, saudara. Yang cerita akhirnya dia dinampakkan satu ya belukar yang menyala, ya, dan suara Tuhan situ katakan aku mau pakai engkau dan sebagainya. Akhirnya, saudara, Alkitab katakan di sini, saudara, Tuhan katakan kepada Musa, aku akan mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ini pekerjaan yang besar enggak? Ya, ini hal yang besar enggak? Ya, ini rencana yang besar enggak? Amin. Haleluya, ya. Saudara, apa yang Musa katakan ayat 11, mari kita lihat, ya, ayat 11. Tetapi Musa berkata, siapa saya ini? Maka aku akan menghadap Firaun, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa saya ini? Saya ini gak laku, saya ini tidak biasa, saya tidak bisa, saya tidak ini segala macam. Ya, selalu inilah yang menjadi penghalang untuk hal-hal yang besar dalam diri saudara, kepercayaan Tuhan, hal-hal yang besar. Itu sebabnya, saudara, ya, yang menghalangi itu adalah cara engkau melihat. Siapa saya ini? Ya, saya model begini. Mengapa saya harus menghadap Firaun semua dan sebagainya? Tapi Tuhan itu Tuhan yang tidak menyerah, mundur. Oh, karena Musa sudah tidak mau, sudah over ke orang lain. Tuhan kejar terus dia. Tuhan tidak pernah menyerah dengan engkau. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah menyerah dengan engkau. Ya, kalau hari ini engkau saudara, engkau sepertinya tidak mau, tapi Tuhan terus kejar. Tuhan terus kejar. Kalau Tuhan saja tidak menyerah, kenapa engkau cepat menyerah? Amin. Jangan pernah menyerah. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan sendiri tidak menyerah dengan engkau.
Ya, mau engkau ugal-ugalan, mau apapun, dia tetap ikut ke engkau. Dia tetap kejar, dia tetap ikuti engkau. Justru pada ayat pasal yang berikut itu bercerita bagaimana Tuhan ikut terus. Tuhan itu hebat, saudara. Dia senang kalau engkau tahu siapa dirimu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia senang kalau engkau melihat dirimu seperti dia melihat. Apa dia lakukan, saudara? Keluaran 4 ayat 10, mari kita lihat. Kita lompat saja nanti pulang, saudara. Baca semua ayat. Haleluya. Keluaran 4. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dari dulu tidak. Sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu juga tidak. Aku ini berat mulut dan berat lidah. Berat mulut, berat lidah. Wah, mau omong aja gak bisa Tuhan. Saya ini, dia melihat semua diri dia dari pandangan dia. Tapi Tuhan itu, oh sudahlah, saya ganti orang, tidak. Tuhan tetap terus. Amin. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak mundur. Terus apa nih saudara, kita lihat ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepada, siapa yang buat lidah? Siapa yang buat orang bisu? Siapa yang buat orang tuli? Siapa membuat orang melihat buta? Orang buta atau buta? Bukankah aku ini, Musa? Kau salah memandang dirimu. Aku ini. Aku Tuhan adalah Tuhan. Dia katakan ayat yang ke-12, mari kita lihat. Tuhan katakan, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Terus ayat yang ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utus kira siapa saja yang patut kau utus. Sudah kasih orang lain saja. Tuhan tidak menyerah, saudara. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ke-14 mari kita lihat. Ya, maka bangkit murka Tuhan. Bukankah di situ ada Harun, orang Lewi kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Dan terus saudara. Tuhan tetap kejar terus. Tuhan tetap ikuti terus saudara. Karena Tuhan mau mengubah cara engkau memandang dirimu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Cara engkau melihat dirimu. Haleluya. Saudara, itu sebabnya saya katakan, setan saudara, hal yang pertama, dosa yang pertama, umpan yang pertama yang setan lakukan kepada manusia, yaitu dia membuat kita melihat diri kita yang dia krisis identitas. Dia tidak bisa menjamah Tuhan. Dia menjamah manusia ciptaan yang segambar dan serupa. Haleluya. Itu sebabnya saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, orang-orang Israel, kenapa mereka tidak 10 orang Israel itu, mereka memandang diri salah. Akhirnya janji-janji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara, kita lihat 12 orang yang diutus. Ya, ada 10 orang punya pandangan yang berbeda. Dia katakan kami ini seperti belalang. Ya, kalau kita lihat diri kita belalang, artinya binatang paling lemah di dunia ini. Kalau kita lihat diri kita ini paling lemah, tidak berdaya dan sebagainya. Ya, maka saudara, apapun di depan kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan bisa. Amin. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya Daud katakan, aku sadar, aku tahu siapa dia. Daud orang yang mengerti siapa diri dia. Daud orang yang tahu siapa dia. Dia katakan aku diciptakan oleh Tuhan. Aku diciptakan, dia katakan dalam Mazmur 139. Mari kita lihat ayat 13 dan ayat yang ke-14. Haleluya. Mazmur pasal 139
ayat yang ke-13 dan 14. Mari kita akan lihat sama-sama. Haleluya. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kata Daud. Haleluya. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu. Amin. Oleh karena kejadianku apa? Dahsyat. Katakan dahsyat. Dan ajaib. Jadi engkau adalah produk unggulannya Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau bukan produk orang tuamu. Engkau bukan produk salah. Engkau bukan cetakan salah. Terserah orang mau menilai apa tentang saudara. Terserah orang mau melihat apa tentang saudara. Bagi Tuhan, engkau adalah produk spesial Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Daud katakan ajaib dan jiwaku menyadari itu. Aku berpikir seperti itu. Aku tahu seperti itu diriku. Haleluya. Efesus pasal 2 ayat 10 mari kita lihat. Efesus pasal 2 ayat 10. Alkitab katakan demikian saudara. Kita lihat. Karena kita ini buatan Tuhan. Diciptakan dalam apa? Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalam. Kata percaya dari kata asli katakan kita ini produknya Tuhan. Produk yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau engkau sadar itu, maka hati Tuhan akan bangga. Hati Tuhan akan senang. Seberapa masalah beratnya hidupmu, tapi lihatlah dirimu. Engkau adalah spesial di mata Tuhan. Kalau engkau mulai goyah dengan dirimu, pergi ke depan cermin dan katakan, aku orang yang spesial. Aku orang yang dikasihi Dia. Aku orang yang dicintai Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka engkau akan lihat impian-impianmu akan besar. Haleluya, mimpi-mimpimu akan besar saudara. Haleluya. Itu sebabnya tidak peduli engkau dari keluarga apapun. Tidak peduli engkau dari keluarga miskin. Tidak peduli engkau dari keluarga broken atau apapun. Tidak peduli dari keluarga manapun. Tetapi bagi Tuhan, saudara dan saya, itu adalah produk spesialnya Tuhan. Haleluya. Dia ciptakan kita di dalam kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Tuhan terlalu mengasihi kita. Ini hal yang pertama. Kalau kau lihat, mau menikmati janji-janji Tuhan. Menikmati kebesaran Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya mau katakan. Yang kedua, hiduplah dalam iman. Karena waktu engkau hidup dengan iman, maka Tuhan akan senang. Tuhan akan bersuka cita. Tuhan akan bergembira. Alkitab katakan bahwa orang benar hidup bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya. Amin. Seberat apapun kehidupan kita ini, selalulah berkata-kata yang baik. Kata-kata imanmu. 2 Korintus pasal 5, pasal 4 ayat yang ke-12, 13, mari kita lihat. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Ya. Namun karena kami memiliki roh iman. Jadi iman itu adalah roh. Ya, artinya bisa menyebar. Ya. Jadi kalau engkau hidup dengan orang-orang yang beriman, maka imanmu akan naik terus. Kalau engkau hidup, makanya perlunya komunitas itu. Ya. Perlu kita hidup di dalam kumpulan orang-orang yang beriman, orang-orang mengatakan iman, orang-orang yang punya pandangan iman, maka iman itu akan bisa menyebar kepada orang lain, saudara. Ya, kalau saudara hidup dengan orang-orang yang cepat putus asa, cepat kecewa, beda, saudara. Ya, makanya saudara carilah komunitas-komunitas yang bisa membangun imanmu. Amin. Haleluya. Ya, yang bisa membangkitkan imanmu.
ya, yang bisa menolong engkau. Karena roh iman sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kami percaya sebab itu kami berkata-kata. Ya, dalam keadaan sesulit apapun kita belajar untuk memperkatakan iman. Waktu Tuhan melihat kita belajar untuk memperkatakan iman dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan, di situ hati Tuhan senang, hati Tuhan bersukaria, hati Tuhan bersuka. Waktu dia melihat anak-anaknya tetap mempercayai dia. Dalam keadaan situasi apapun, dalam tekanan, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam kesulitan apapun saudara, tetap engkau memperkatakan iman. Tetap engkau mengucapkan iman. Ya, bukan memperkatakan apa yang kau alami, tapi memperkatakan apa yang kau percayai, saudara. Ya, saya katakan di Komsel, bagaimana apa saudara? Daripada Efraim, suku Efraim, ya, suku Efraim ini saudara, ya, salah satu dari suku Israel. Tapi suku Efraim itu artinya Naftali itu artinya pergumulan, ya. Tetapi saudara, Naftali itu pergumulan. Jadi di dalam Kejadian 49, Yakub itu menamakan, dia gambarkan setiap suku itu seperti hewan, ya, seperti binatang, kekuatannya, ya, kemampuannya dan sebagainya. Kalau saudara pulang, saudara baca di dalam Kejadian pasal 349, dia katakan suku Isakar itu seperti keledai yang kuat. Jadi Yakub mengatakan dia seperti keledai yang kuat. Kalau suku Dan itu seperti ular yang di jalan, cepat sekali, saudara. Dan dia katakan suku Yehuda itu seperti anak singa, ya. Dan dia katakan suku Benyamin itu seperti serigala. Dia digambarkan seperti serigala yang menerkam. Ya, jadi setiap suku-suku ini digambarkan seperti binatang-binatang yang punya kekuatan. Dan Alkitab katakan Naftali ini seperti rusa yang berjingkrak-jingkrak, ya, seperti rusa yang melompat-lompat. Mari kita lihat Kejadian 49, mari kita lihat ayat yang ke-21. Kejadian 49 ayat yang ke-21, mari kita lihat. Ya, Naftali artinya apa? Pergumulan. Ya, Naftali artinya menghadapi pergumulan. Tetapi saudara, Yakub katakan, Naftali, engkau seperti rusa betina yang terlepas. Rusa itu digambarkan seperti binatang yang suka melompat, suka bergembira, bersukacita. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Kalau di sini bilang melahirkan, tetapi sebenarnya memperkatakan, menghasilkan anak-anak yang indah, menghasilkan kata-kata yang indah. Amin. Haleluya. Di tengah pergumulan, Naftali artinya pergumulan, Naftali artinya persoalan. Tetapi saudara, Naftali itu seperti rusa yang lompat-lompat. Dia senang, dia sukacita. Dia sukacita. Walaupun banyak pergumulan, tapi dia apa? Sukacita, amin. Karena dia bersukacita itulah dia menghasilkan kata-kata yang indah. Saudara paham ini? Tidak mengeluh. Ada alasan untuk dia harus bisa mengeluh. Saudara juga
Mungkin ada alasan untuk saudara bisa mengeluh. Tuhan, kenapa begini? Bepu anak nih Tuhan. Tahu turunan mana dia nih? Kacau balau Tuhan. Kadang-kadang bisa lepas kutuk lagi. Kalau kau dalam pergumulan, mengeluarkanlah kata-kata yang indah. Yang percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Mungkin hari-hari ini hari yang sukar, sulit orang bilang. Hari yang penuh pergumulan. Tapi jaga kata-katamu. Engkau harus melahirkan perkataan-perkataan yang indah. Amin. Keadaan apapun, seberat apapun hidup ini, sesusah apapun hidup ini, tetap mengeluarkan kata-kata yang indah. Itu sebabnya Tuhan senang dengan Naftali. Tuhan bilang, Naftali orang yang sangat aku cintai. Kalau engkau dalam pergumulan berat, engkau masih katakan, Tuhan, thank you Jesus. Dalam pergumulan berat, engkau masih katakan, Tuhan, engkau baik untuk hidupku. Kalau ngomel semua orang lah bisa, gak usah diajar lah. Dan itu bisa ada alasan, engkau ngomel, engkau sungguh bisa. Kau kenapa Tuhan, ikut Tuhan, kau begini, kau begini, kau begini. Anak-anak makin begini, makin hal. Itu saudara bisa. Tapi Alkitab katakan yang bisa menyukakan hati Tuhan. Kalau di tengah pergumulan engkau masih katakan, Tuhan, aku cinta engkau. Terima kasih untuk suamiku yang menyakiti aku. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan untuk istriku yang mengecewakan aku. Untuk siapa saja. Maka Alkitab katakan bagi Tuhan itu sesuatu yang membuat Tuhan lompat. Dan Tuhan bilang, wow. Mari kita lihat bilangan. Ulangan 33 ayat 23. Ulangan 33 ayat 23. Mari. Apa kata Tuhan terhadap Naftali? Mari kita lihat. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan. Amin. Kalau engkau bisa mau menyenangkan, berkenan di hati Tuhan. Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Wow, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Hidup ini sebenarnya satu saja, perkenanan Tuhan. Ada orang bilang hidup ini hoki, beruntung dah. Hidup ini sebenarnya berkenan dengan Tuhan. Bagaimana kalau engkau mau berkenan? Mau menyenangkan, menyukakan, tenang. Kalau dia berkenan, miliki Tasik dan wilayah sebelah selatan, maka dia akan percayakan hal-hal yang besar. Amin. Amin. Saya tidak pungkiri begitu banyak pergumulan. Mungkin kita di PHK, mungkin omset kita menurun, mungkin pendapatan kita menurun, mungkin kita banyak dikhianati orang, banyak dikecewakan orang, banyak seperti Naftali, saudara. Mungkin kita sebentar banyak dikecewakan anak-anak kita, kecewakan siapa saja, saudara. Saudara, tetapi milikilah seperti Naftali. Dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang indah. Bukan omelan, bukan sungutan, bukan pertanyakan, Tuhan, masihkah kau mendengar? Tuhan,
di mana engkau? Tuhan, apakah engkau tidak tolong aku? No, bukan itu. Tapi dia mengatakan, engkau indah, engkau Tuhan yang baik, engkau Tuhan yang dahsyat, engkau Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Amin. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka. Kalau engkau bisa bersuka karena Tuhan, maka ungkapanmu itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan tahu masalahmu. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu engkau lagi persoalan, masalah Tuhan tahu. Mungkin itu jalan untuk mendewasakan hidupmu. Mungkin jalan untuk engkau bisa bertumbuh. Tetapi saudara yang Tuhan inginkan, keluarkan perkataan-perkataan yang menyenangkan Tuhan. Perkataan-perkataan yang iman. Perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Semua katakan, biarlah manis, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena, dan hatiku, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selalulah katakan terima kasih Tuhan. Tuhan waktu menghadapi 5 roti dan 2 ikan, dia enggak ngomel. Dia bilang terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dia angkat 5 roti itu dan 2 ekor ikan. Dia enggak ngomel. Dia katakan terima kasih. Thank you. Selalu katakan terima kasih Tuhan. Untuk apapun yang kau izinkan aku alami. Untuk apapun yang aku alami hari-hari ini, aku bersyukur kepada Tuhan. Maka saudara lihat mujizat Tuhan, ya, hal-hal yang indah, yang baik, yang manis. Filipi pasal 4 ayat 7. Pikirkan semuanya itu, amin. Pikirkan yang baik, pikirkan yang indah, ya, pikirkan yang indah. Oh, ini untuk kebaikan saya. Oh, ini untuk kebaikan saya. Saya dihimpit, saya ditekan untuk kebaikan saya. Untuk supaya saya makin bertumbuh. Untuk saya semakin mengasihi dia. Ya, dikatakan ayat yang ke-8, ya. Ya, mulai ayat yang ke-7 mari kita lihat, kita baca sama-sama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap
adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita berikan kemuliaan. Apapun terjadi, pikirkan yang baik. Amin. Jangan kalau dia memusuhi kita, kapan dia mati, mampus Tuhan. Gak usah saudara, biar itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi untuk urusan dirimu sendiri yang kau atur. Terima kasih Tuhan, kalau aku diizinkan ini untuk aku bisa mengasihi Engkau, aku bisa mengasihi orang lain, aku bisa bertumbuh dalam Engkau, aku bisa meningkat dalam Engkau, aku bisa diubahkan egoisku, tidak sabaranku aku diubahkan. Terima kasih karena Tuhan lagi mengubah saudara dan saya. Kalau engkau disakiti Tuhan, sakiti orang lain, kecewakan, artinya Tuhan sementara merubah hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pikirkan yang baik, pikirkan yang indah, jangan pikir yang lain-lain, tapi pikirkan. Maka waktu engkau mulai memikirkan itu, engkau akan naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, dan itu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, apapun terjadi, tetap haleluya, punya keputusan dan ketetapan kepada Tuhan. Apapun terjadi, apapun keadaan, serumit apapun, engkau tetap Tuhan, aku tetap mengasihi engkau, aku tetap mencintai engkau, aku tetap sekalipun apapun keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi engkau tetap Tuhan yang aku percayai. Untuk engkau Tuhan yang baik, engkau Tuhan yang mengasihiku, engkau Tuhan yang mencintai. Mari kita baca dari Habakuk pasal 3 ayat 17. Mari kita lihat Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17. Haleluya. Dan kita akan berdoa sama-sama. Sekalipun atau apapun, keadaan apapun, sekali apapun, keadaan apapun, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun itu mengecewakan, sekalipun ladang-ladang atau apapun, sekalipun apapun itu sama, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Amin. Ayat yang ke-18. Namun, amin, sekalipun apapun, namun aku akan tetap sukacita dalam Tuhan. Aku akan beria-ria, mau apapun terjadi, mau apapun. Jangan seandainya, oh seandainya begini, ya. Tapi apapun keadaan, apapun, aku tetap akan bersukacita. Karena Tuhan itu yang menyelamatkan aku. Tuhan itu yang menolong aku. Seperti Daniel katakan, tidak ada alasan kami mau Tuhan jawab atau tidak jawab. Bagiku, aku tidak akan menyembah patung emas itu. Apapun itu bukan pilihan, tapi itu sudah keputusan. Itu sudah keputusan. Apapun terjadi dalam hidupmu, haleluya, haleluya. Kalau itu ada keluar dalam hati, apapun terjadi Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau, aku tetap mencintai Engkau, aku tetap setia kepada Engkau. Maka kalau itu yang terjadi dalam hidupmu, saya percaya hati Tuhan akan disukakan, hati Tuhan akan disenangkan. Maka Tuhan akan muncul sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi anak-anaknya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Dia akan ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari katakan, sekalipun topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku.
Katakan aku percaya. Aku Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau menghadapi hal-hal tidak mengenakan. Engkau dikecewakan. Haleluya. Engkau mengalami hal-hal yang sulit. Apapun terjadi Tuhan. Apapun keadaanku boleh mengecewakan. Situasi boleh mengecewakan. Semua apa yang aku harapkan belum terjadi Tuhan. Semua doa-doaku belum Tuhan jawab. Tapi aku akan tetap bersuka karena Engkau. Aku akan tetap bersuka cita karena Engkau. Aku akan tetap bersuruh kepada Engkau. Maka kita akan lihat hal-hal yang besar. Tiba-tiba Tuhan akan muncul di antaramu. Dia sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan kepadamu. Mungkin engkau diputus pacar, ditolak pacar, atau dikecewakan oleh orang-orang yang pernah engkau buat yang baik, atau apapun yang engkau hadapi hari-hari ini. Engkau ditipu, dikhianati orang, engkau dikata-kata orang, engkau digosip orang, engkau dihina dan sebagainya. Ada hal-hal yang ada alasan untuk engkau bisa marah, ada alasan untuk engkau bisa kecewa, ada alasan untuk engkau bisa berbantah, ada alasan, semua ada alasan. Tetapi engkau katakan, tidak Tuhan, aku akan tetap, apapun terjadi, aku akan tetap setia, aku akan tetap mencintai Engkau, aku akan tetap ikut Engkau, aku akan tetap mengasihi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka Tuhan akan muncul dalam hidupmu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, aku percaya. Aku percaya. Yes. Berkat-Mu atasku. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji. Amin. Lihatlah dirimu seperti Tuhan melihat engkau. Aku percaya. Amin. Melimpah kebajikan. Saudara, di dunia ini, kalau saudara tahu di dunia ini, semua perusahaan-perusahaan, semua apapun perusahaan-perusahaan besar, ada satu yang mereka jaga, yaitu image mereka. Ya, sehingga begitu mereka orang berbicara soal perusahaan itu, maka image mereka bisa hamburkan uang, mereka bisa apapun, mereka pertaruhkan apapun. Yang penting image mereka di mata dunia ini hebat. Artinya saudara, bagaimana engkau bisa memandang dirimu, bagaimana engkau bisa melihat dirimu seperti Tuhan melihat. Itu pintu kesuksesan, itu pintu keberhasilan, itu pintu untuk engkau dapat semua perkara yang Tuhan siapkan atas hidupmu dan hidupku. Haleluya semua. Amin. Aku percaya kemenangan-Mu atasku melimpah. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku. Semua ku puji, ku sembah. Semua katakan, kami percaya janji-Mu. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kemurahan selalu. Haleluya. Ku puji, ku sembah. Semua
kita sembah Dia. Aku percaya. Amin. Iralaba-laba-laba syirere. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, yeah. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulih. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Oh, haleluya. Aku percaya Kau turun tangan. Kami bersyukur Engkau lawat kami semua Tuhan. Amin, amin, haleluya. Biar ada hati-hati yang mau menyukakan Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Aku percaya. Oh, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Oh, percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Oh, ya ralaba syiralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba syirene. Haleluya. Ada orang-orang yang bisa menyukakan Engkau, menyenangkan Engkau. Haleluya, haleluya. Maka Tuhan akan muncul sebagai pahlawan, Dia akan bersorak-sorai, Dia akan bersuka karena Engkau percaya kepada Dia. Engkau melihat hal-hal besar. Terima kasih kiralah basyarallah. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia senang waktu Engkau mempercaya Dia dalam hidup ini. Engkau tidak ragukan Dia. Engkau tetap percaya kepada Dia. Apapun yang kau alami, itu baik adanya. Untuk kebaikanmu, untuk perubahanmu, untuk peningkatanmu, untuk kasihmu, untuk cintamu. Haleluya, haleluya. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah punya hal-hal yang jelek. Dia inginkan yang baik, yang indah, yang manis dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Kristus kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Tuhan. Jamah semua hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Siap juga kami juga akan membawa persembahan-persembahan kami. Memberkati Tuhan, lipat gandakan apa yang kami tabur. Kami percaya kami beri daripada apa yang kami terima dari Tuhan. Kami kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami bawa ucapan syukur. Kami bawa nasyar kami. Kami bawa korban-korban kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita. Amin.
Dia Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, men. Sebagai pahlawan. Yes. Tuhan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Oh. Yes. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan, Dia mengasihi dan bersuka. Hei, Tuhan Allah di tengah kita besar. Semua besar, semua. Tuhan Allah di tengah kita besar. Biar kita senangkan Tuhan. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Yes, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Semua besar. Besar. Hey. Allah mana Allahku ada? Tidak ada Tuhan seperti Tuhanku ada. Tidak ada yang benteng perisai, menara pembebasan bagi semua padanya. Katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar. Katakan, suka. Katakan, mengasihi dan bersuka karena kita. Hey, Tuhan Allah di tengah. Kapan? Besar. Katakan, besar. Yeah. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Semua. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa. Tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil. Yes, gagah perkasa, penasehat. Semua. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Bukan kuat, bukan gagah, yes, oleh Rohku kata, yes, bukan kuat, bukan gagah, hey, oleh Rohku kata. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata, oleh Rohku kata Tuhan, yes, oleh Rohku kata Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Berkat Tuhan akan menyertai orang-orang benar. Alkitab katakan di atas kepala orang-orang benar ada berkat. Dalam nama Yesus terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang kami taburkan akan terjadi pelipat gandaan. Memberkati hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan, bisnis, usaha, apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Kami percaya Tuhan itu akan terjadi multiplikasi, pelipat gandaan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin.